Gimana adik-adik? Ada yang udah paham tentang sponsorship? Ada yang udah tahu mungkin? Kenapa nggak ada yang jawab ya? Belum Kak, siap. Belum tahu. Siap belum Kak? Oke, masih. Ya, udah cukup deh, cukup. Ya, ternyata masih belum banyak yang tahu ya. Jadi sponsorship itu adik-adik, silakan di slide Kak moderator. Operator. Nah, ini ada ya. Jadi sponsor sama sponsorship itu beda gitu. Kalau sponsorship itu adalah kegiatan pemberian dana atau pencarian dana untuk membiayai suatu kegiatan gitu. Nah, untuk sponsornya itu merupakan orangnya gitu, pihak yang mendanai atau memfasilitasi sebuah sponsorship gitu. Jadi intinya sponsorship itu kegiatan untuk mencari dana untuk menunjang kegiatan kalian, dan sponsor itu orang yang memfasilitasi kegiatan kalian gitu. Paham kan bedanya sponsor sama sponsorship? Paham. Ya, paham. Oke, lanjut Kak. Nah, jadi sponsor itu ada dua jenis ya, Dek. Ada sponsor marketing dan sponsor donasi atau donation ya. Dan kita itu biasanya dapat yang sponsor marketing. Apa bedanya Kak? Cuman di ini loh Dek. Jadi kalau marketing itu sponsor yang memberi dukungan dengan mengharapkan feedback gitu. Jadi jadi sponsor marketing itu butuh feedback dari kita, si penyelenggara gitu. Kalau sponsor donasi itu tanpa mengharapkan feedback gitu. Jadi sukarela gitulah memberikan bantuan untuk memfasilitasi kegiatan kita gitu. Jadi bedanya di itu aja. Gitu. Lanjut. Nah, selanjutnya kakak akan memberikan tips and trick ya dalam mencari sponsor. Kenapa kalian ini wajib untuk benar-benar paham tentang materi sponsor? Karena ini akan kalian implementasikan nanti sewaktu kalian jadi pengurus gitu. Apa hubungannya Kak? Ngapain nanti? Jadi nanti waktu kalian jadi pengurus itu akan ada program kerja yang bisa dibilang besar lah untuk kalian laksanakan, seperti contoh pensi, MIPA, dan lain-lain lah mungkin kalau kalian mau nambah gitu. Di angkatan kakak itu kemarin sempat mau merencanakan MIPA, tapi terhalang sama kondisi pandemi gitu. Jadi tercancel sama keadaan lah gitu. Di angkatan Kak Zulfa sama Kak Salma juga rencananya mungkin pensi ya tahun ini, tapi tidak memungkinkan untuk melaksanakan gitu. Soalnya kan lagi kondisi pandemi gitu. Mungkin nanti di angkatan kalian bisa direncanakan lagi sama kakak-kakak pengurus dan kakak-kakak trainernya ya. Lanjut. Ini mohon disimak dengan baik-baik ya, Dek. Kalau ada yang tidak paham nanti ditanya di akhir. Jadi tips yang pertama, kalian harus memilih target sponsor dulu gitu. Jadi sponsor yang dipilih harus disesuaikan dengan kegiatan yang ada. Contoh ya, kalian mau mengadakan Olimpiade MIPA. Olimpiade MIPA ini adalah salah satu kegiatan yang berhubungan dengan akademik kan. Jadi kalian harus mencari sponsor yang berhubungan dengan akademik. Contoh, lembaga bimbel seperti Ganesha, GO, Erlangga, terus Primagama dan lain-lain. Itu sudah berhubungan dengan kegiatan yang akan kita laksanakan gitu. Selain lembaga media partner yang kita tuju, kita juga pasti butuh sponsor makanan dan minuman gitu. Dan itu juga harus disesuaikan dengan uang saku anak-anak MAN 2 Kota Probolinggo gitu. Apa hubungannya Kak? Gitu kan kita nggak beli, mereka kan yang beli gitu. Nah, kalau gitu kita contoh nih ya, kalian mau minta sponsor dari PHD. Kalian tahu kan, harga PHD itu hedon-hedon banget kan. Nah, kalau disesuaikan sama uang saku anak MAN, bakal nggak laku di sini gitu. Dan itu mempengaruhi kerjasama kita sama pihak PHD gitu ya. Jadi disesuaikan lah. Jangan terlalu hedon-hedon sekali. Terus selanjutnya, yang kedua, setelah kalian memilih target-target sponsor, kalian harus membuat list sponsornya gitu. Jadi selain kalian menggolongkan sponsor itu berdasarkan jenis, kalian harus melakukan pemetaan letak dari sponsor itu gitu. Misal nih ya, ada sponsor di daerah Cokro itu 5 sponsor.
Terus di daerah depan man ini ada 3 sponsor. Nah, nanti itu yang jadi penanggung jawab daerah Cokro itu siapa? Yang di daerah depan man itu siapa dan lain sebagainya gitu. Jadi apa ya? Selain mengirit bensin ya, Dek ya, itu juga lebih mempercepat kita menyebar proposal gitu. Karena apa ya? Sponsorship ini sangat lama deh gitu, jadi membutuhkan waktu yang sangat lama daripada kita buang-buang waktu di sini, sedangkan teman-teman kita yang bukan penanggung jawab sponsorship itu butuh kinerja kita juga untuk mempersiapkan acara gitu, jadi butuh dari membuat list sponsor itu gitu. Lanjut. Nah, yang ketiga, setelah kalian membuat list sponsor itu, ini saatnya kalian memahami proposalnya. Apa aja yang dipahami, Kak? Pahami semua isi proposal untuk memperlancar penjelasan saat mengajukan proposal. Termasuk ada berapa lembar di proposal itu. Di lembar pertama ada apa aja, lembar kedua ada apa aja, ketiga dan seterusnya gitu. Jadi nanti ketika pihak sponsor ini tanya ke kita, rekapitulasi dananya ada di lembar keberapa ya, Dek? Kalian itu jadi tinggal enak ngomong gitu, ada di lembar kelima, Pak, Bu, dan lain-lain gitu. Jadi nggak perlu buka-buka lagi proposalnya, harus bener-bener hatam proposalnya. Dan yang terpenting, kalian itu harus paham konsep acaranya secara menyeluruh gitu. Dan jangan lupa untuk sering-sering koordinasi sama seksi acara gitu. Dan yang penting itu juga ada di sponsorship opportunities. Nanti kakak jelasin apa sponsorship opportunities-nya itu. Sebelum kakak lanjut, apa kecepatan ya penjelasan dari saya? Atau gimana, adik-adik? Tidak, Kak. Mudah dipahami. Ya, tidak. Mudah dipahami ya. Oke, nanti kakak tanya ya, siapa tadi yang bilang mudah dipahami? Novel ya? Bukan. Lanjut ya, di tips keempat ada tentukan deadline. Jadi buat target waktu per sponsor. Misal nih, sponsor PH yang satu jalur ya, PHD, Babalati sama Bisnet. Nah, itu kalian targetkan itu selama berapa hari gitu. Contoh, 3 hari lagi aku bakal balik ke sini untuk menanyakan kepastian apakah dari pihak sana mau bekerja sama dengan kita atau tidak gitu. Karena itu sangat-sangat penting untuk mendapatkan kepastian dari pihak sponsor gitu. Bukan cuman cewek-cewek ya yang butuh kepastian ya. Kita para panitia itu juga butuh kepastian gitu. Perusahaan itu ya, Dek ya, nggak semuanya fast respon gitu. Pasti ada yang slow respon, ada yang slow banget malah gitu. Jadi harus bener-bener sering-sering memfollow up pihak sponsornya gitu. Lanjut. Nah, ini ya contoh untuk pembagian tugasnya atau deadline-nya. Jadi ini ya, ada di hari Selasa, ada GO, Erlangga, Primagama. Nah, ini kan satu jalur ya. Habis dari GO ke Erlangga, habis itu Primagama. Penanggung jawabnya ada Kak Andini, Kak Amanda, dan Kak Vivi. Nah, ini kemarin kakak setiap 3 hari sekali itu datang ke pihak GO, Erlangga, dan Primagama untuk menanyakan kepastiannya gitu. Tapi juga kadang ada salah satu sponsor yang mengajukan itu sih, apa sih namanya? Kayak 4 hari lagi ya, Dek, kamu kesini, atau 1 minggu lagi ya, Dek, kesini gitu. Jadi berdasarkan permintaan dari pihak sponsornya gitu. Tapi kalau bisa secepat mungkin lah gitu, biar ada kepastian buat dananya itu. Lanjut. Nah, ini tentukan strategi. Seperti yang kakak jelaskan tadi, perusahaan itu atau pihak sponsor itu ada yang fast respon, ada yang slow respon gitu. Jadi kalian harus benar-benar melakukan pendekatan gitulah ke pihak sponsornya. Caper nggak apa-apa gitu. Kan ini capernya tempatnya udah udah sesuai kan, Dek, bukan caper yang lain-lain gitu. Jadi nanti kalau misalnya kalian udah caper ke si pihak sponsor, dan pihak sponsor ini pasti bakal kenal sama kalian gitu. Oh, ini anak yang ngajukan proposal kemarin itu gitu, dan ya mungkin bakal lebih cepat di follow up gitu. Jangan mau digantungin sama pihak sponsor, jangan. Lanjut. Nah, ini menjadi senjata utama ya, Dek ya, dalam sponsorship. Proposal yang menarik. Itu apa aja, Kak? Desain. Bahan kertas juga termasuk, terus pengiriman proposalnya itu gimana, dan komponen proposalnya itu harus jelas sama lengkap gitu. Bahan kertas itu gini, Dek,
kayak apa ya, ada kertas yang licin itu, ya kan ya, ada yang kertas yang licin itu bagus buat proposal sponsorship. Terus juga cover itu kadang pakai yang cover tebal itu, kayak cover-covernya buku yang tebal tuh. Terus juga dijilid apa sih namanya? Spiral itu. Karena kalau teks semua kayak kalian bikin majalah resmi, bukan majalah, makalah resmi di sekolah, tugas-tugas gitu itu bakal bosen yang lihat. Soalnya kalau di perusahaan besar itu, contoh ya di IPMOMI itu kan perusahaan besar dan kita mengajukan proposal sekedar dijilid biasa pakai buffalo, terus depannya Mika biasa, Mika tipis, terus juga dijilidnya itu pakai lakban, itu udah bye udah dapat, udah bakal goal itu deh. Terus juga pengiriman proposalnya itu juga sangat-sangat diperhatikan, apalagi kalau di perusahaan besar. Jadi kalau di perusahaan besar itu ada tahap-tahapnya, ke satpam dulu, terus ke bagian ini, ke bagian itu, ke bagian inilah. Jadi tidak langsung ketemu sama direktur perusahaannya gitu, sangat-sangat susah gitu. Jadi harus diperhatikan untuk proposalnya ini, desainnya juga harus benar-benar bagus. Lanjut. Nah ini contoh desain proposal yang kemarin ya Dek, itu proposal pensi di angkatan Kak Rehan sama Kak Dinar. Ini yang angkatan kakak kemarin nggak ketemu filenya yang MIPA, jadi Kak pakai yang 2 tahun yang lalu. Selanjutnya, nah ini di tahap presentasi proposal ini kalian harus mempresentasikan dengan sempurna sesuai isi proposal. Jadi selain itu kalian juga harus memperhatikan pakaian yang kalian kenakan sewaktu mencari sponsor ya. Jadi harus pakaian rapi, pakai seragam, pakai jas. Terus yang cowok pasti itu disuruh potong dulu, biasanya disuruh potong dulu yang rapi kalau mau cari sponsor. Ya seolah caper itu Dek gitu, jadi benar-benar butuh. Terus juga selain itu penyampaian kita dalam menjelaskan isi proposal itu harus jelas, tata bahasanya itu juga harus jelas gitu. Terus jangan lupa senyum dari awal ya. Misal nih kalian mau mengajukan sponsor ke perusahaan besar, dari awal di pos satpam ya, sebelum kalian ke direktur itu harus senyum terus dah sampai kalian capek senyum. Jadi seolah itu kita sebagai penyelenggara, sebagai panitia itu ramah gitu. Dari panitia dari Mandua Kota Probolinggo itu ramah-ramah gitu. Jadi ciptakan first impression yang bagus lah gitu buat kita. Terus sesuaikan dengan isi proposal juga ya Dea. Misal nih tiba-tiba ada konsep yang berubah tapi kalian nggak paham secara detail gitu. Ya udah kalian harus mempresentasikannya itu dengan isi proposalnya gitu, sesuaikan sudah gitu, daripada nanti bulet di akhir nanti gitu. Yang terakhir, ini dulu bahan presentasinya. Yang pertama itu susunan acara ya. Susunan acara ini tidak perlu dijelaskan satu-satu, jadi kayak misal ya kalian menjelaskan, jadi Bu jam 9 sampai jam 9.10 nanti ada kegiatan hadroh yang dibawakan oleh tim hadroh Mandua Kota Probolinggo dan selanjutnya. Nggak usah sedetail itu. Biasanya pihak sponsor itu langsung menanyakan intinya gitu, secara umum gitu. Jadi di acara itu akan ada penampilan dari beberapa perwakilan kelas dan lain-lain gitu. Jadi tidak perlu secara detail juga gitu. Kalau ditanyakan secara detail, nggak apa-apa dijelasin gitu. Lanjut. Belum sebelumnya. Ya. Nah, di sini di proposal sponsorship juga akan ada lembar kerja sama sponsorship. Di lembar pertama yang kedua ini ya, itu berisi tentang ketentuan sponsorshipnya. Jadi kayak kapan terakhir pembayaran, terus kapan terakhir mencari sponsor, terus juga cara pembayarannya itu gimana. Nah, kalian kalau tidak paham tentang ini, susah nanti kalau mau jelasin ke pihak sponsornya gitu. Nanti pihak sponsornya tanya, gimana Mbak ini cara pembayarannya? Gimana ya Bu, saya baca dulu ya. Nah, itu kan tidak lucu kan, nanti awkward sekali kalian di depan sponsor kayak gitu. Terus kalau udah terjalin kerjasama nih ya sama pihak sponsor, kalian mempersilahkan pihak sponsor untuk mengisi surat kesediaan berpartisipasi gitu. Jadi nanti ini sebagai bukti kalian dapat sponsor dari pihak itu gitu.
Soalnya nanti pasti ada rekapannya, Dek. Nah, ini yang kakak sebutkan tadi, sponsorship opportunities. Ada yang bisa baca ini enggak? Apa maksudnya? Kurang jelas. Kenapa? Di PPT-nya ini kurang jelas karena lebih jelas. Oh, enggak bisa di Zoom. Kalau Jadi buruk. kalau di Zoom enggak bisa tadi. Harusnya bisa kan? Bisa itu. Oh, saya paham, Pak. Paham? Oke, gimana? Ayo. Enggak apa-apa kalau salah, enggak apa-apa. Kita sama-sama belajar kok di sini. Izin Kak, nama saya Muhammad Novel Kak dari MBK. Iya. Menurut saya itu sponsorship gini ya. Kalau misalnya yang bronze itu hanya tertera di banner merek apa brand dari sponsorshipnya itu hanya tertera di banner sama di gelang ini Kak ya. Iya, Gelang sama di sosmed. Kalau misalnya di silver yang harga yang mendonasikan 600.000 sampai 1.500.000 logonya tertera di banner, stand, sosmed, stiker, brosur, adips dan lain-lainnya sudah Kak. Adips, iya oke. Oke, benar. Ya, mungkin ada yang mau menambah yang lain selain Noval? Mungkin dari Osim, tadi udah perwakilan dari MPK. Ayo Osim. Anak buah kakak Salma. Loh kok sepi, Dek? Oke, udah ada ya mungkin ya. Oke, kalau udah ada, kakak jelasin lagi ya, biar lebih jelasnya. Penjelasan dari Noval itu benar, tapi ada yang kurang tepat, tapi udah benar. Contoh ya, di sponsorship opportunities itu ada 4 level. Ada level pertama itu bronze, silver, gold, dan platinum. Terus, terus di bagian feedback itu ada umbul-umbul, after movie, banner, stand, gelang, sosmed, stiker, brosur, adlibs, sama baliho. Nah, cara bacanya itu gini, Dek. Benar kata Novel tadi. Jadi yang memberi sponsor atau memfasilitasi kegiatan kita di seharga 100.000 sampai 500.000 itu feedbacknya mencantumkan brand di banner, gelang, dan sosmed gitu. Terus kalau yang silver itu mencantumkan brand di banner, sosmed, stiker, brosur. Nah, di stand ini bukan mencantumkan brandnya, tapi kita menyediakan tempatnya gitu. Kita bukan menyediakan tendanya ya, bukan menyediakan standnya, tapi kita menyediakan tempatnya. Jadi dipetakan gitu loh, Dek. Jadi ada ukuran berapa kali berapa gitu, dan itu ukurannya disesuaikan dengan levelnya. Level silver, gold, platinum itu beda-beda ukurannya gitu. Dan tentunya platinum ini nanti standnya yang lebih besar ukurannya gitu. Dan untuk adlibs, ada yang tahu adlibs enggak, Dek? Adlibs itu apa? Halo? Ada yang tahu adlibs enggak? Kurang tahu Kak. Kurang tahu. Kurang tahu, Kak. Oke. Kak. Iya, oke, cukup. Adlibs itu ya adik-adik kayak promosi gitu loh. Kayak kalau kalian lihat sinetron ya, apa ya sinetron yang lagi booming sekarang? Itu Ikatan Cinta. Kan sering tuh kan di tengah-tengah acting gitu ya, lagi seru-serunya tiba-tiba datang Nilo ya kan. Terus ada datang apa lagi biasanya? Minuman-minuman gitu. Nah, itu namanya adlibs gitu. Jadi dipromosikan melalui MC kalau di acara gitu. Jadi intinya promosi gitu. Contoh nih ya, di acara pensi itu pasti ada 2 MC informal. Nanti kedua MC ini akan soal acting haus gitu ya. Jadi itu mempromosikan brand minuman gitu. Jadi mendorong para pengunjung itu untuk beli minuman yang mereka promosikan gitu. Begitu juga selanjutnya jadi di platinum itu semua dapat baik umbul-umbul, after movie, banner dan lain sebagainya itu. Kalian harus paham tabel dari vertikal maupun horizontalnya gitu. Jadi
Misal nih ya, yang dapat banner itu level berapa aja. Berarti yang dapat banner ada level bronze, silver, gold, platinum, dapat semua. Terus sosmed itu dapat semua gitu. Jadi semua itu harus paham bener-bener gitu. Jadi kalau bisa jangan sampai lihat lembarnya ya lebih bagus gitu. Nggak usah lihat-lihat lagi, lihat-lihat apa sih namanya? Lembar sponsorship opportunities-nya itu gitu. Jadi kalian enak langsung jelaskan. Kalau kalian langsung jelaskan gitu nanti lebih meyakinkan pihak sponsornya gitu. Yang terakhir, jangan menyerah. Jadi pengalaman dari angkatan 2 tahun yang lalu, waktu kakak masih jadi anggota, itu sekitar 50 kalau nggak salah, penyebaran proposal. Tapi yang gold cuma 10 proposal gitu kurang lebih. Dan itu udah bisa dibilang berhasil daripada nggak sama sekali gitu. Kalau di angkatan kakak ini lupa, ada catatannya soalnya. Jadi jangan jangan nyerah kalau cuman 10 proposal atau bahkan 8 kurang dari 10 proposal yang gold, enggak apa-apa. Yang penting kalian udah berusaha gitu. Karena perusahaan enggak nerima itu bukan karena acara kalian itu enggak menarik gitu, tapi bisa jadi perusahaan enggak ada dana atau masih belum ada keinginan untuk menaikkan brand atau promosi dan lain-lain gitu. Jadi it's okay lah, enggak apa-apa. Masih ada cara lain untuk mendapatkan dana itu gitu. Terus, oke, sudah selesai ternyata. Ada pertanyaan? Mungkin ada yang kurang paham tadi dari penjelasan kakak, atau kurang cepat, terus kalian tidak bisa nangkep gitu. Atau mau ada yang dijelasin lagi, enggak apa-apa. Wajib tanya loh, Dek. Dari MPK 1, dari ASIM 1. Lebih enggak apa-apa. Tapi jangan banyak-banyak. Ada yang tanya? Ada yang tanya nih? Saya Kak, Oke, silakan. ngulang yang pengertian sponsor. Perkenalan dulu dong, Dek. Biar aku tahu kamu, kamu tahu aku. Perkenalkan, nama saya Maulia Agustin Siska Amana dari organisasi MPK. Mm-mm. Kak Andi ini boleh ngulang pengertian sponsor. Oke, boleh. Terima kasih. Sama-sama. Nah, untuk sponsor itu, kakak jawab ya. Jadi sponsor itu merupakan orang atau pihak yang mendanai atau memfasilitasi sebuah sponsorship gitu. Jadi sponsorship itu kan kegiatan untuk kita mencari dana agar agar kegiatan yang kita laksanakan itu bisa lancar gitu. Karena kalau acara besar itu membutuhkan dana yang tidak sedikit loh, Dek. Bahkan kemarin kalau MIPA itu kalau tidak salah 40 juta ya. Sekitar 40 juta. Dan sekolah itu tidak mungkin membiayai seluruhnya gitu. Jadi kita itu harus berusaha sendiri mendapatkan dana segitu gitu. Jadi pada intinya sponsor itu adalah pihak atau orang yang mendanai atau memfasilitasi sebuah sponsorship gitu. Sudah jelas, Dek? Sudah Kak. Oke. Ada lagi? Kasih. Sama-sama. Saya Kak. Iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nafisa Maharani, perwakilan dari anggota OSIM. Kak, saya izin bertanya, itu yang tadi tips dan trik itu kan yang terakhir jangan menyerah dan terus berusaha. Nah, itu kata Kak Andi ini kan waktu zamannya Kak Andi ini jadi anggota, itu katanya berapa proposal itu yang ditolak berkali-kali itu Kak? Kenapa? Nah, itu kesalahannya itu di mana Kak? Sama atau beda-beda kesalahannya? Oke. Letak kesalahannya. Ada lagi? Maka Udah, itu. udah. Oke, kakak langsung jawab ya. Jadi bukan kesalahan dari kita, Dek. Seperti yang kakak jelaskan tadi, perusahaan atau pihak sponsor itu tidak nerima proposal kita bukan karena acara kita
kurang menarik atau jelek atau gimana lah. Tapi adalah beberapa perusahaan yang mungkin lagi penurunan apa sih namanya, penurunan pendapatan gitu-gitu ya, atau lagi ndak ada dana atau masih kurang apa sih berminat untuk menaikkan brandnya atau promosi gitu. Jadi bukan karena kesalahan kita gitu, tapi karena perusahaan itu masih belum ada keinginan untuk memfollow up proposal kita gitu. Jadi bukan dari kesalahan kita loh, Dek. Dari perusahaan itu sendiri. Jadi harus pinter-pinter cari perusahaan yang perusahaan ini mungkin lagi butuh buat promosi gitu. Kadang juga ada bulan-bulan tertentu, Dek, buat mengajukan proposal gitu. Biasanya di bulan-bulan apa ya? Bulan muda biasanya kalau cair-cair dana gitu. Jadi itu banyak dapat peluang buat sponsor itu goal gitu. Jelas, Dek? Oke, sama-sama. Ada lagi? Halo. Nambah lagi deh satu. Terserah dari MPK atau OSIM. Berapa? Waktu. Oke, kalau udah ada, gak apa-apa. Kakak mau menyampaikan beberapa pesan lah buat kalian calon pengurus ya ini ya. Kakak minta kalian jangan patah semangat dulu. Kalian masih belum mulai, Dek, sebagai anggota OSIM ataupun MPK gitu. Kalian masih belum ngapa-ngapain. Kalian cuma masih dapat nama sebagai anggota OSIM ataupun anggota MPK. Masih belum ada kinerja kalian di sini, di organisasi ini. Jadi kalau misalnya kalian nanti tiba-tiba bosen atau apa, ya bukan kesalahan kakak pengurus, bukan kesalahan kalian atau siapa gitu, tapi ya karena kondisi kayak gini, wajar kalau kalian bosen di organisasi, apalagi tidak ngapa-ngapain gitu. Ya kakak harap sih kalian punya solusi sendiri gimana menangani rasa bosen itu gitu. Masih belum mulai kok, Dek, perjuangan kalian di sini gitu, masih belum start. Nanti kalau udah selesai pandemi, mungkin kalian bakal ngerasain gitu. Dan kakak sangat menyayangkan sih sebagai anggota ndak ngapa-ngapain gitu. Kalau bisa sih bantu kakak pengurusnya. Kakak dengar keluh kesah dari kakak pengurus, anggotanya banyak yang kemenyek, terus banyak yang lebay kalau dikasih tugas, padahal cuman ngapain di rumah kan, ndak ke sekolah kan gitu. Sekalipun ke sekolah cuman beberapa kali gitu. Jadi kalau misalnya kalian tiba-tiba nanti dikasih banyak tugas sama kakak pengurusnya, kalian bilang alhamdulillah aja. Berarti ini salah satu perjuanganku buat di anggota MPK ataupun OSIM gitu. Apa ya, kalau kalian tidak dapat tugas itu kayak tidak dapat kepercayaan. Ingat kan katanya Bu Evi kemarin, kalau kalian dikasih kepercayaan sama kakak pengurusnya, berarti kalian udah jadi anak organisasi yang mantep lah gitu ya. Jadi intinya itu pesan dari kakak, jangan patah semangat di organisasi MPK ataupun OSIM. Kalian masih belum mulai di sini ya. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan dan menyimak penjelasan tentang materi sponsorship ini. Semoga kalian lebih paham lagi dan benar-benar semangat di MPK ataupun OSIM. Mohon maaf jika ada beberapa penjelasan dari Kak Andini yang kurang jelas atau menyimpang dan lain-lain. Kakak mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sasaran yang akan dicapai, kesamaan pengertian, pemahaman, penafsiran, bahasa, keterpaduan, administrasi umum, tercapainya efektif, efisien, kelancaran berkomunikasi, tulis, mengurangi tumpang tindihnya pemborosan. Jadi surat itu sifatnya efisien, langsung, tidak berderet-deret suratnya, langsung tujuannya apa suratnya, terus sasarannya apa. Nanti ada naskah dinas yang sifatnya sangat singkat.
Lanjut. Asas tata persuratan dinas itu efektif dan efisien, jadi tidak banyak keamanan. Keamanannya maksudnya itu surat itu biar aman tertulis, tidak ada bukti untuk memberi perintah kepada siapapun seperti undangan. Jadi undangan itu bukti otentik untuk yang diundang. Lewat WA pun nggak apa-apa undangannya, lewat kertas, difoto, terus dikirimkan juga lebih baik. Jadi tapi tetap diarsip di tempat yang melaksanakan kegiatan. Kecepatan dan juga ketepatan itu yang penting waktunya. Terus lanjut. Jenis-jenis naskah dinas, itu naskah dinas arahan, itu untuk memberi arahan kepada bawahan. Naskah dinas korespondensi, naskah dinas pengaturan peraturan pedoman Jukla SOP, standar operasional prosedur namanya SOP itu. Terus surat edaran intern antara lain nota dinas, memorandum, laporan telaah staf ekstern, naskah dinas, penetapan keputusan surat dinas, formulir instruksi, surat perintah, surat tugas undangan, naskah dinas, penugasan, surat undangan, naskah dinas elektronik. Jadi sekarang yang baru itu nomor 6. Kemudian naskah dinas khusus, surat perjanjian, surat kuasa, berita acara, surat keterangan, surat pengantar, pengumuman sesuai Permenpan nomor 80 tahun 2012. Penyusunan naskah dinas. Setiap naskah dinas harus merupakan kebutuhan pikiran yang jelas, padat, meyakinkan. Ada lagi kalau Kementerian Agama juga kalau yang sifatnya menteri itu ada lambang negara, juga lambang Kementerian Agama. Itu seperti kertas kop itu kan juga ada lambangnya Kementerian Agama, sehingga itu yang membuat Kementerian Agama. Jadi semua kementerian itu ada punya lambang masing-masing. Berhubung kita di bawah naungan Kementerian Agama, ya kita menggunakan lambang Kementerian Agama kita sendiri. Terus kemudian nomor 3, untuk mengidentifikasi naskah dinas pada halaman pertama menggunakan lambang negara atau lambang Kementerian Agama. Tapi kalau yang membuat menteri itu biasanya pakai lambang negara. Lambang negara digunakan naskah dinas yang ditangani oleh Menteri Agama. Nah itu menteri ya. Untuk satker, untuk kanwil sekolah, Kemenak, untuk itu yang kita menggunakan lambang Kementerian Agama kita. Lanjut. Kode untuk jabatan penomoran pada naskah dinas. Jadi untuk surat itu ada contoh kode penomoran surat satker sepertinya Man 2 Kota Probolinggo. Itu nomornya seperti itu. B itu maksudnya biasa. Kalau R itu rahasia, ya. Nomornya nomor urut mulai nomor urut itu dihitung mulai 1 Januari sampai terakhir 31 Desember nomor urutnya. MA itu Madrasah Aliyah. Terus nomor 13 itu kode Kemenak Jawa Timur, nomornya 13. 26 itu kode Kemenak Kota Probolinggo. 02 itu kodenya Man 2 Kota Probolinggo. HM itu hubungan masyarakat, HM. Jadi macam-macam, ada HM, ada KU, ada PP, itu nanti kode jenis surat itu banyak macamnya. Cuma itu contoh saja. Ini seperti undangan seperti ini cukup pakai HM. Tapi kalau untuk kegiatan OSIM itu nanti ada kodenya OSIM. Jadi HM 01 00.1 itu diganti OSIM bisa ya. Jadi tetap pakai MA 13-nya tetap, 26 tetap, 02 Man 2, HM-nya diganti OSIM enggak apa-apa. Nomornya B dihapus langsung nomor surat. Tuh, terus tahun 2021 ya, terus lanjut. Pejabat yang tanda tangan surat itu pejabat yang diberi wewenang. Kalau di Man 2 itu yang menandatangan yang berwenang adalah kepala madrasah. Kalau di Kemenak Kota yang diberi kewenangan adalah kepala kantor Kementerian Agama Kota. Kalau Kanwil, kantor Kementerian, kepala kantor wilayah Kementerian Agama Prop Jatim untuk Kanwil. Lanjut. Ya, sekarang ini sudah cukup jelas semuanya. Nanti anak-anak saya suruh membuat tugas
suratnya membuat surat undangan kegiatan LDKS yang ditujukan kepada pemberi materi. Contoh seperti kemarin, tapi kemarin yang membuat kan panitia. Sekarang peserta mungkin diberi tugas seperti undangan anak-anak nanti dikumpulkan ke panitia untuk penugasannya. Cukup apa mungkin filenya, apa di screenshot, monggo terserah panitia nanti yang untuk bukti fisik materi penugasan bisa dibuat untuk latihan ya. Mungkin ya ini contoh surat, misalnya surat, bentuk suratnya ini susunan undangan ya, kepala susunan itu kepala, kop surat, kop ada kopnya itu, terus nomor tadi sifatnya biasa lah, rahasia itu ada, lampirannya mungkin kalau ada lampiran ya kita beri lampiran, kalau tidak ada ya tidak beri lampiran, kosong. Batang tubuhnya, alineanya, isinya harus tepat dan efisien, singkat saja undangan. Lanjut ya, mungkin itu dari saya cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, para peserta LDKMS Mandua Kota Probolinggo tahun pelajaran 2021-2022. Alhamdulillah di pagi hari ini kalian sudah melaksanakan kegiatan LDKMS dalam keadaan lancar dan sehat walafiat. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian, materi-materi yang sudah disampaikan secara virtual bisa memberikan semangat baru, membawa perubahan-perubahan yang jauh lebih baik, meskipun kegiatan LDKMS ini ada di masa pandemi COVID-19. Anak-anakku sekalian, sebelum LDKMS ini berakhir, terlebih dahulu mari kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah bersama-sama dengan hati yang tulus. Mudah-mudahan doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalian semua tetap semangat di masa pandemi ini, dan mudah-mudahan segera berakhir, dan mudah-mudahan program pembelajaran tatap muka bisa segera dilaksanakan di Mandua Kota Probolinggo, meskipun dengan keterbatasan waktu, mungkin juga dari segi jumlah nantinya. Mudah-mudahan di semester ini bisa dilaksanakan. Amin Allahumma amin. Baiklah anak-anakku sekalian, mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha 'indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian anak-anakku sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.